Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Apa ini? Caramu menerima seorang tamu. Baiklah, cepatlah pergi, jangan sampai telat. Si paman bertanya, Liu Hua, apa yang kau lakukan? Kenapa kita harus menghabiskan tenaga untuk membawa bawaan ini ke atas sendiri? Dia tidak akan pergi begitu aja. Mana mungkin aku membiarkan dia pergi begitu aja. Saat kita sudah sampai di atas, jangan katakan apapun. Serahkan aja pada aku. Kakak, saudara ipar, kalian akhirnya sampai sini juga. Terus si bibi ini berkata nih, siapa tadi namanya? Liu Hua berkata, Qianglan, aku hanya ingin bilang, kenapa kau membiarkan Han Sanchen mengendarai mobil bagus itu? Ibunya Yingxia bertanya, saudara ipar, ada masalah apa? Dia menabrakkan mobilnya dan ada goresan besar. Membutuhkan banyak uang untuk memperbaikinya, bukan? Hei, bukankah ini sama aja dengan menghamburkan uang? Hah? Mobil baruku? Ya, benar Bibilan. Kenapa Bibilan membiarkan sampah sepertinya menyetir mobilnya? Dia seharusnya hanya boleh mengendarai skuter butut itu. Qianglan, jangan bilang kalau kau tidak tahu siapa itu Han Sanchen. Dia adalah sampah. Kenapa kau memberinya muka dan membiarkannya membawa mobil bagus milikmu? Saat dia kembali, aku akan memarahinya. Dia juga yang akan membayar biaya pembetulan atau repair. Aku tidak akan membiarkan sampah itu membawa mobilku lagi. Nah, terus ini si Sanchen lihat mobil nih. Mobilnya kan penyok tuh. Tiba-tiba datang nih beberapa orang. Hey bro, bukankah kau sampah ipar dari keluarga Sun? Aku benarkan kehadiranmu hanya memalukan pria aja. Bagaimana rasanya memakan soft rice? Soft rice tuh yang hanya mengandalkan pacar atau istri. Aku dengar kau menikahi Yingxia yang sangat cantik itu. Terus mobilnya di Ferrari. Beritahu Yang Peng, jangan mencari masalah. Kesabaranku juga ada batasnya. Hah? Matilah kau, saudaraku. Pukuli dia. Mereka semua langsung maju menyerang Sanchen. Aduh. Tapi dengan mudah Sanchen membantai mereka. Pergilah, lain kali aku tidak akan mengampuni kalian. Nah, mereka pergi nih tersok sepoyong-sepoyong karena ya begitulah. Lalu datang nih si Yingxia. Kenapa bisa ada goresan di sini? Sanchen menjawab, saat aku menjemput pamanmu hari ini, Qiangsheng ingin mencoba menyetir, tapi saat itu dia nggak sengaja menabrakannya. Qiangsheng? Jika ibuku tahu, lihat apa yang akan dia lakukan. Terus pas sampai di rumah nih, kan tadi dilaporin kan, jadi ibunya tahu nih. Hei, lihat, bukannya besar sekali itu? Han Sanchen, berikan kuncinya padaku. Ibunya berkata nih, karena kau tidak tahu cara menghargai mobil, jangan pernah membawa mobil ini lagi. Meskipun aku mengizinkanmu untuk menyentuhnya, tapi jangan anggap kau bisa mengendarainya. Si ayah menambahkan, apa kau pikir Yingxia bisa menghasilkan kapanpun dan kau memutuskan untuk mengacaukan segalanya? Emangnya kau bisa membayar harga perbaikannya? Yingxia berkata, ayah, ibu, apa yang kalian bicarakan? Apa kau nggak tahu jika mobilnya tergores? Aku sudah bilang dari dulu, jangan izinkan sampah ini untuk mengendarai mobil sebagus ini. Kau sama sekali nggak mendengarkan, dan inilah akibatnya. Ibu, mobil ini dalam hati Yingxia. Mereka pasti yang merencanakan ini. Yingxia, kalau kau membelanya lagi, aku akan menceraikan kalian berdua. Si Mimin nggak tahu namanya sih, belum dikasih tahu nih. Kan kalau yang bibi kan yang kanan namanya Liu Hua, tapi yang suaminya yang paman sama anaknya nggak dikasih tahu. Ya intinya anaknya Liu Hua lah ya. Si anak berkata nih, ponakan,
suamimu punya kemampuan mengemudi yang sangat buruk. Bukannya sangat berbahaya kalau kau membiarkan dia membawa mobil ini. Liu Hua, bibinya menambahkan nih. Benar, sekarang kau sudah bisa menghasilkan banyak uang. Kenapa tidak menyewa pelayan aja? Kalian, tapi San Chen menahannya nih. Ibunya berkata, itu benar. Yingxia sekarang menafkahi keluarga kita. Han San Chen, mulai sekarang kau nggak perlu mengantar ataupun menjemput Yingxia lagi. Yingxia, ajak pamanmu makan malam. Kau nggak perlu pergi dengan orang nggak jelas seperti itu. Orang nggak jelas. Aku punya urusan malam ini. Pergilah, si paman berkata nih. Han San Chen, kau sadar diri juga rupanya. Tahu kalau dirimu nggak punya muka. Jadi kau membuat alasan agar tidak mempermalukan Yingxia. Yingxia berkata, Han San Chen, kamu... Ya, aku emang punya urusan. Nikmati waktumu. Terus ini mobil dibawa nih sama si bibi, paman, dan ya keluarganya lah ya. Ibu, kau luar biasa. Bahkan Han San Chen gak protes sama sekali. Apa dia pantas ada di keluarga Su? Emangnya dia punya hak untuk berbicara? Hei, kali ini kau harus berhati-hati. Kalau kau menabrak lagi, ibu tidak akan membuat alasan untuk membantumu. Jangan khawatir, tadi hanya kecelakaan aja. Suamiku, keluarga Changlan dapat membeli 2 mobil. Itu berarti mereka menghasilkan banyak uang. Kau harus menemukan cara untuk meminjamnya. Sekarang, Changlan mempunyai cukup uang. Dan normal kalau dia membantu diriku, yang mana adalah kakaknya. Aku akan meminjam 200.000 saat makan malam nanti. Liu Hua berkata nih, jika dia mau membayar makanannya, kau langsung ambil aja uangnya. Dan juga kita harus menyusun rencana agar nggak usah mengembalikan uang-uang ini pada keluarga Changlan. Suaminya, si paman, menambahkan nih, dia sangat kaya sekarang. Sangat gak masuk akal jika dia minta uangnya kembali. Apalagi kau adalah kakak dari ayahnya. Emang nih keluarga-keluarga orang ini nih emang nyebelin semua. Duit aja. Kalau ada duit deketin, nggak ada duit jauhin. Terus mereka makan-makan nih. Changlan, sebenarnya kakakmu akhir-akhir ini sedang dilanda kesulitan. Jadi aku ingin meminjam uang. Si Changlan tuh ibunya itu ya, ibunya Yingxia. Nah ya, Yingxia bertanya, hah? Pinjam uang? Berapa banyak yang kau perlukan? Segini, 2.000. Hah? 2.000? Aku ingin meminjam 200.000. Apa? 200.000? Si paman berkata nih, jangan berlebihan. Duduklah dan mari bicarakan ini. 2 mobil yang kau punya menghabiskan lebih dari 1 juta. Dan uang 200.000 pasti sangat kecil bagimu. Si bibi menambahkan nih, benar, Changlan, aku pikir sekarang kau sudah hidup sebagai wanita kaya. Bukannya semua itu bernilai lebih dari 1 juta? Apa kau ragu untuk memberikan 200.000 secara cuma-cuma? Changlan, kerabatmu dari orang tuamu yang berharga bilang kalau kau menikahi lelaki kaya palsu. Untuk itu, aku dan kakakmu akan mewakili dirimu untuk membicarakannya. Kau bisa memberi kami 200.000. Setelah itu, apa para kerabat di sana akan berani bilang kalau kau nggak punya apa-apa? Bukankah kau ingin kembali ke rumah orang tuamu tahun ini? Baik, hanya 200.000 kan? Aku akan memberikannya. Hah, ibu? Tiba-tiba, bang! Tiba-tiba ada yang menendang, Dang, itu anaknya bibi ya? Kayaknya ya, masuk nih ke pintunya gedobrak gitu. Hah? Terus, iya bener anaknya si bibi itu bener tuh. Yo, sangat ramai sekali di sini. Ternyata ada beberapa orang seperti mungkin gangster lah ya, bisa dibilang ya, sedang mengincar menghajar anak dari si bibi. Chiang Sheng, oke namanya Chiang Sheng. Liu Hua berkata, Chiang Sheng, apa yang terjadi? Kau tadi hanya pergi ke kamar mandi kan? Kenapa kau berakhir babak belur? Siapa kalian semua? Kenapa kalian menyakiti putraku? Si gendut berkata nih, putra bodohmu itu ingin menganiaya wanitaku. Jadi apa kau tidak ingin menghajarnya? Liu Hua bertanya, Chiang Sheng, apa yang dia katakan benar? Iya, lihatlah apa yang wanitamu kenakan. Bukannya dia yang ingin menggoda putraku? Itu yang ngomong si ibunya ya. Hah? Apa yang kau katakan tentang wanitaku, ha? Putramu bukanlah yang dianiaya. Wah, dihajar cok si Liu Hua. Karena mereka gangster kan, jadi mereka nggak berani nih ngapa-ngapain. Aku sebenarnya orang yang masuk akal. Orang yang menganiaya seorang wanita harus membayar 100.000. Iya kan? Kalau kau tidak bisa membayarnya, jangan harap bisa hidup. Saudara, aku nggak punya uang, tapi aku punya sebuah mobil. Ambil aja mobil ini dan tolong lepaskan aku. Chiang Sheng, itu adalah mobilku. Bagaimana bisa kau memberikannya begitu aja? Selesaikan sendiri masalahmu. Jangan menyeret kita. Lalu si gendut melihat nih keberadaan si Yingxia. Dalam hati si gendut, cantik sekali. Si gendut berkata, cantik, aku punya banyak uang, tapi hanya permasalahan kecil. Jangan dianggap serius. Hei, jangan mendekat. Hei cantik, kau nggak pantas mengatakan itu. Nggak ada satupun wanita yang bisa lari dariku. Hei, jangan macam-macam. Si Changlan, ibunya Yingxia, maju nih. Dia adalah cucu dari keluarga Su, dan keluarga Su tidak akan melepaskan kalian. Berhentilah menyebutkan keluarga Su. Anak bodoh di sana sudah menyebutkan sesuatu tentang keluarga Su. Siapa yang takut dengan keluarga Su, ha? Emangnya mereka sangat kuat? Aku sarankan
Aku sarankan kau untuk tidak membuat masalah atau kau akan menyesalinya nanti. Nggak buruk, aku suka wanita kuat sepertimu. Jangan khawatir, aku masih punya tamu. Aku akan menemuimu setelahnya. Kalian berdua, jaga tempat ini. Jangan izinkan satu orang pun keluar. Jangan khawatir saudara, nona muda nggak akan bisa kabur. Si ibu berkata nih, apa yang harus kita lakukan? Yingsha, ayo hubungin nenekmu dan minta bantuan dia untuk memecahkan masalah ini. Nenek tidak akan ikut campur. Pria gendut itu sepertinya nggak mudah untuk ditangani. Si ibunya berkata nih, apa yang kau katakan, ha? Apa kau ingin putriku menemani babi itu? Yingsha berkata, ibu, kau sudah tahu kan sifat nenek. Kekuatannya hanya untuk keluarga Su. Dia tidak akan kesini hanya untukku. Hanya dia aja yang bisa menyelamatkanku saat ini. Siapa? Han Sanchen. Terus siapa? Yingsha mengeluarkan HP-nya nih. Tapi diam-diam di sini kan. Si ibu berkata, Han Sanchen, kau gila. Sampai seperti dia gak akan bisa membantu kita. Si Jiangxiang berkata nih, Su Yingsha, apa kau menghinaku? Jangan coba-coba memanggil sampah itu untuk menyelesaikan masalah ini. Bilang aja kalau kau nggak ingin membantuku. Kenapa repot-repot mempermalukanku dulu? Diamlah, Jiangxiang, tutup mulutmu. Kalau kau tidak menyeretku ke dalam masalah ini, aku nggak perlu susah-susah membantumu. Terus ditelepon nih, halo Yingsha, Sanchen, kau di mana? Makan di rumah kau. Aku punya sedikit masalah di sini. Apa bisa kau membantuku? Oke, aku akan datang segera. Hah? Si ibu berkata, Yingsha, kenapa kau tidak coba menelpon nenek? Bagaimana bisa kau menaruh seluruh harapanmu pada Han Sanchen? Aku mempercayainya. Lalu si gendut lagi makan ya? Oke, nih, Saudara Yong. Oh, sama Lin Yong. Saudara Yong, saya terpesona dengan Anda. Jadi tolong jaga saya. Bahkan cengkang gak berarti apa-apa di depan Anda. Tidak lama lagi, kota awan akan menjadi milik Anda. Iya, jika aku punya kesempatan, aku pasti sudah mengangkatmu menjadi saudara. Dalam hati Lin Yong, terakhir kali saat dengan Changpin, kakak Sanchen sangat tidak puas dengan kerjaku. Apalagi jika Moyang ingin kembali ke dunia bawah, apa aku pantas bersaing dengannya untuk kota awan? Tiba-tiba, jebrak, Sanchen datang nih. Kakak Sanchen, kenapa kau di sini? Saudara Yong, kenapa kau memanggilnya kakak? Tutup mulutmu, kau gak berhak mengatakan satu kata pun. Sanchen bertanya, apa dia temanmu? Si Lin Yong menjawab nih, tidak, hanya teman minum anggur aja. Berani sekali memaksa wanitaku pergi denganmu. Lalu si Lin Yong mengambil sebuah botol kaca. Brengsek kau! Dan dihajar nih ke kepala si gendut. Dalam hati Lin Yong, pria gendut ini, kakak Sanchen sudah sangat tidak puas denganku. Apa kau ingin membunuhku? Saudara Yong, kenapa kau peduli dengan itu? Apa yang kau maksud? Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beraninya dirimu bermain dengan istri dari kakak Sanchen, ha? Cepat, hajar dia! Lin Yong, apa kau bisa mengurusnya? Baik kakak Han Sanchen, jangan khawatir. Yingsha, Han Sanchen sangat gak bisa diandalkan. Jika dia datang, seharusnya sudah ada taksi di sini. Mungkin dia sedang di rumah dan bersembunyi di sana. Kenapa kau sangat mempercayainya? Kami sudah lelah dengan sampah itu. Si Liu Hua menambahkan nih, Jianglan, apa kau gak bisa memikirkan jalan lain? Putraku sedang terluka parah dan perlu pergi ke rumah sakit. Su Kuoyao, apa kau sedang menelpon ibumu? Oh, aku akan melakukan yang terbaik. Kalian semua! Tiba-tiba ada yang membuka pintunya nih. Hah, mereka kembali. Saat dibuka, Sanchen nongol. Sanchen, ayo kita pulang. Dan melihat itu kan orang-orang bingung kan. Si Jiangxiang berkata, pulang? Kau pikir kau ingin pulang kemana? Pria gendut itu sedang mengawasi kita di luar sana. Sekali kau masuk, akan mustahil untuk keluar. Tapi Sanchen tetap keluar nih. Hei, tunggu. Loh, gak ada yang menghentikan kita. Hah? Cepat, berlutut. Ini Yingsha bertanya. Di sini si botak bonyok. Yingsha bertanya, Sanchen, apa yang terjadi? Sanchen merespon, emang ada yang salah? Kenapa mereka berlutut di sini? Mereka pasti nggak sengaja terjatuh kan? Ini, ya bener-bener, lantai di sini sangat licin. Kami nggak sengaja terjatuh. Sanchen melanjutkan nih, lihat, dia sendiri yang bilang kalau terjatuh. Ayo pulang ke rumah. Dalam hati Yingsha, dan kau kira aku akan percaya, ha? Ini pasti ulah Sanchen. Dia pasti menyuruh seseorang untuk menghajar mereka. Yaudah, lupakan aja. Dia juga melakukan semua ini untukku. Terus di luar, bagus, kau, Su Kuoyao, berani kau menghina aku. Berarti ini Kuoyao tuh ayahnya Yingsha ya. Si ayah berkata, siapa yang menyuruhmu untuk berjanji memberikan 200.000 yuan pada kakakmu? Si ibu membalas, Yingsha bisa mendapatkan uang dari perusahaan dan 200.000 yuan itu tidak begitu banyak. Si ayah membalas, Jianglan, ini namanya penggelapan uang. Hanya untuk kepentinganmu kamu. Kau bahkan mengabaikan keselamatan Yingsha. Hah? Aku gak ingin hidup lagi. Kenapa kau harus menikahi orang gak berguna sepertimu? Cok, ngambek. Jika aku gak menikah denganmu, apa aku tetap akan dipermalukan di keluargaku? Seluruh anggota keluarga bahkan membicarakan kita di belakang. Aku juga berjuang untuk reputasimu, tapi kau dengan mudahnya melempar ribuan pedang pada aku. Mereka akan datang untuk mengambil uangnya besok. Apa yang harus kulakukan? Aku gak mau hidup lagi. Apa gunanya hidup? Seluruh hidupku sia-sia. Cukup! Sudahlah, berhenti menangis. Aku akan mengaturnya untukmu. Lalu Sanchen berkata nih, apa pamanmu
ingin meminjam uang lagi. Lalu si Yingxia memeluk Sanchen nih. Sanchen, apa kau bisa membantuku? Sanchen bertanya, meminjam 200.000. Yingxia merespon nih, kau nggak perlu khawatir, aku pasti akan membayar kembali 200.000 itu. Kalau kau nggak percaya padaku, aku bisa menulis surat pinjaman untukmu. Aku berjanji dengan kehormatan dan harga diriku, kalau aku pasti akan. Sanchen memotong nih, uang milikku itu juga uang milikmu. Tidak hanya 200.000, meski itu 2 juta. Selamanya kau bisa memintanya sendiri. Bisa-bisa kau mengatakan meminjam uang padaku. Kenapa begitu? Terus si Yingxia, Nggak mungkin. Aku akan menulis surat pinjamannya dulu. Hei, tadi kau bilang 2 juta. Emang berapa banyak uang yang kau punya? Sanchen menjawab nih, ya hanya 2 juta, tapi sedikit lebih banyak. Nah, ini di bank nih ya. Apa kau bilang? Sanchen protes nih, aku perlu membuat janji dulu. Jika aku ingin mengambil uang lebih dari 100.000, aku nggak perlu perjanjian. Jika aku memiliki kartu ini, benar kan? Tuan, emang hak istimewa apa yang Anda miliki dengan kartu itu? Dalam hati si bankir, aku sudah bekerja di sini hampir setengah tahun, dan aku nggak pernah melihat kartu bank seperti itu. Apa pria ini salah masuk bank? Hak istimewa. Bukan hanya itu, jika pemimpinmu melihatku, dia mungkin akan membantuku menghitung catatan banknya sendiri. Hei, pria tampan, tempatku ini bukan tempat bagimu untuk membual. Jadi jangan mengganggu bisnis orang lain di sini. Membual, kau hanya perlu memanggil pemimpinmu dan lihat apa aku benar membual atau enggak. Hei, apa pemimpin kami orang yang ingin kau temui? Aku sarankan agar kau cepat pergi, atau aku akan memanggil penjaga keamanan. Oh, tiba-tiba apa yang terjadi? Pemimpinnya keluar nih. Widih, direktur, orang ini ingin mengambil 200.000 cash. Aku sudah memberitahunya kalau harus ada perjanjian dulu, tapi dia tetap ngotot dan diam di sini. Tuan, maafkan saya. Anda perlu janji pertemuan dulu untuk mengambil uang lebih dari 100.000 yuan. Jika Anda ingin mengambil 200.000, mungkin besok Anda bisa kemari lagi. Apa mungkin bagimu untuk mengubah pikiranmu setelah melihat kartu ini? Hah? Ini? Kartu ini? Dan si direktur langsung lari nih. Tuan, maafkan saya, permintaan Anda akan segera diselesaikan hari ini juga. Kapan aku bisa mengambil uangnya? Anda bisa mengambil uangnya sekarang juga. Tuan, silakan kemari, akan saya antar ke ruang VIP. Saya akan mengambilkan uangnya untuk Anda. Maafkan perlakuan saya sebelumnya, dan saya harap Tuan memaafkan saya. Cepatlah minta maaf ke Tuan ini. Kalau kau menunda itu, kau tidak akan bisa mempertahankan pekerjaanmu. Tuan, maafkan saya. Hei tuh, lihat siapa pria muda itu. Dia terlihat sangat mengagumkan. Sepertinya tuan muda itu ingin mengambil uang secara sederhana, tapi tidak disangka kalau dia akan direndahkan oleh pekerja itu. Ya, ini memang waktunya untuk menyingkirkan keangkuhannya. Selain itu, dia pantas menerima ini. Tuan, tolong berhati-hatilah. Nih Sanchen berhasil dapat uang nih 1 koper. Dalam hati si direktur, pria muda yang sangat tampan dan kaya. Dia mungkin tua muda dari Yuncheng. Meskipun aku sangat cantik, seksi dan dewasa, tapi dia bahkan tidak tertarik sama sekali padaku. Si direktur berkata, kau pergilah pulang dan beristirahatlah. Lalu tunggu pemberitahuan selanjutnya. Si bankir bawahannya berkata nih, direktur, apa kesalahanku? Apa dia memintamu untuk memecatku? Si direktur membalas, bagaimana bisa kau peduli terhadap pria seperti dia? Kau itu diskors karena kau bahkan tidak tahu pengetahuan dasar dari bank ini. Lalu, kualifikasi apa yang kau punya untuk pekerjaan ini? Direktur, aku nggak mengerti. Kau nggak mengerti? Oke, akan ku beritahu. Kartu bank yang ada di tangannya tadi adalah kartu mandiri spesial buatan bank ini. Itu adalah kartu buatan eksklusif bagi orang yang telah deposit lebih dari puluhan miliar yuan. Puluhan miliar yuan? Oke, berarti kita sekarang tahu lah ya, duitnya Sanchen tuh menggunung-gunung. Emang bener-bener pekerja, pengusaha gitu kan, bukan modal sistem. Wede. Bu, aku membawa uang ini untuk Yingxia. Si Bibi langsung ngambilnya nih. Dari mana aja kau? Lama sekali. Terus dibuka, isinya bener nih uang semua. Ya, Qianglan, kami ada urusan, jadi kami akan pergi dulu. Qianglan berkata, Han Sanchen, pergilah, antar mereka pergi. Dalam hati si bapak, si ayah, meminjam 200.000 yuan tanpa berkata terima kasih. Dasar orang gak tahu diri. Apa orang seperti itu bisa dipercaya? Lalu diantar sama Sanchen nih. Sheng berkata, Bu, jangan buat capek tangan tuamu. Biarkan aku membawanya. Si ibu membalas, tidak, kau pergilah tidur. Bagaimana kalau kau kehilangan ini? Biar aku lihat sebentar. Aku tidak pernah melihat uang sebanyak 200.000 sebelumnya. Hei, biarkan aku lihat itu. Si Sanchen kan diam-diam aja tuh. Si Qiangsheng berkata, apa yang sedang kau lihat, Apa kau nggak pernah melihat uang sebanyak ini? Ya, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Bibi, aku dengar kalau banyak pencopet akhir-akhir ini. Jadi kau bisa bawa dan jaga baik-baik uang itu. Dasar mulut burung, kau sudah mengutukku. Benar kan? Terus diantar nih, ini ke harusnya apartemen. Harus ini bandara ya. Kan kemarin mereka bandara kan. Terus ada telepon nih. Kakak Sanchen, orang yang Anda minta agar aku cari sudah ditemukan. Oke. Dalam hati Sanchen, sayang sekali aku nggak bisa melihat pertunjukan bagus ini sendiri. Terus di bus,
Saat masuk, orang masuk, si Bibi berkata nih, benar-benar serakah, bahkan sudah nggak ada tempat lagi, tapi dia tetap ingin mengambil penumpang lain. Aduh ini pengap sekali. Terus itu yang penumpang baru masuk 3 orang ya tadi ya, nih. Tuh 3 orang masuk, terus 1 jatuh nih. Aduh, sial. Hei, apa yang kau lakukan? Dasar dungu. Aku kehilangan keseimbangan saat bisa jalan. Maaf, saudaraku. Kenapa kau sangat tidak berhati-hati? Maaf. Terus tasnya masih dipeluk nih sama si Bibi kan. Terus saat dibuka, ternyata isinya kertas. Loh, milikku. Kemana uang milikku? Uangku. Kemana perginya uangku? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jai Chen!